لو كان بيننا الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita pengajian membaca Maulid Simtud Duror, sekarang kita lanjut yaitu bab dongeng para wali atau dongeng para nabi. Yang kali ini saya akan membawakan Nabi Idris. Kemarin saya ceritakan yaitu tentang Nabi Adam alaihissalatu wassalam ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu Isra Mi'raj di langit pertama. Kemudian bab yang kedua yaitu tentang Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir rafi'ati Idris alladzi rafa'allahu makanahu wa a'la. Nabi Idris, urutan nabi ialah nabi yang kedua, Adam Idris. Tapi anehnya ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Idris ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rahasianya dan siapa Nabi Idris itu yang sebenarnya? Dikatakan di sini Nabi Idris itu adalah keturunan Nabi Sis. Karena lanjutan dari bab kemarin, kalau Qabil dan Habil tidak punya keturunan, kemudian yang menuruni atau yang punya keturunan adalah Nabi Sis. Nabi Idris ini wasmuhu Akhnukh. Asli namanya itu katanya Imam Nawawi dalam kitab Madarijus Su'ud halaman 39. Itu nama aslinya itu bukan Idris, Akhnukh. Ya kenapa kok disebut Akhnukh ini? Ada yang mengatakan karena dulu masih ada nyerempet-nyerempetnya dengan Nabi Nuh. Misalnya Adam, Idris, Nuh. Wa huwa awwaluman ittakhadha silah. Nabi Idris ini manusia pertama yang bisa membuat pedang, ya. Pisau, alat-alat yang tajam buat perang, buat mencari sesuatu. Wa qatala bih, dan bisa mengetahui caranya ilmu perang. Yang nomor 2, wa awwaluman labisal makhid. Manusia pertama yang memakai pakaian yang dijahit. Jadi dondomi dijahit, bisa manusia ini bisa ditutup auratnya ini gara-gara jasanya Nabi Idris. Atau ceklonnya lagi Nabi Idris itu yang tadinya bernama Akhnukh kok dipanggil oleh Allah Idris karena sepanjang hidupnya manusia ini deres, sinau, belajar dan belajar. Maka karyanya ini dimanfaatkan oleh orang banyak. Sudah menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang punya ilmu, kemudian ilmunya ditiru orang lain. Lah orangnya ini mendapat transferan, kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, wa awwaluman khata bil qalam. Wa awwaluman khata, jadi manusia pertama yang membuat desain, yang membuat garisan, yang membuat gambar-gambar itu yang ahli desain ini
Nabi Akhnuf, Nabi Idris ini. Li'annahum qabla dzalika kanu yalbasunal julud. Karena sebelum itu manusia tuh pakai pakaian dari kulit. Tidak ada pakai pakaian dari daun, dari kain, tidak ada. Nomor 6. Wa awwaluman kataba bil kolam. Manusia pertama yang menulis dengan kolam. Wanta syara minhu ba'dahu fi ahli dunya, sehingga tersebar tulisan ini ke alam dunia semuanya. Wa kataba ilal muluki yad'uhum ila tauhidillahi azza wa jalla. Sehingga nomor berikutnya nomor 6, karena dia bisa menulis, tulisannya itu bisa buat kirim surat untuk mengajak raja-raja yang zalim agar kenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kamu kalau tulisannya bagus, bisa bikin syair, bisa bikin qasidah, tulisannya bagus, kalau buat kirim surat ke orang-orang penting, insya Allah diterima. Tulisannya cekatra-cekatra, kalau tulisannya dokter, ya, tulisannya sapa iki wong kok tulisannya koyo apa jenenge cuacing pedot-pedot ini. Mulane ada yang mengatakan tulisan itu nanti lihat karakter orang. Lihat tulisannya apik berarti insyaallah wonge apik. Tulisannya elek ngene terang wonge tambah luwe elek meneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya napa? Wa huwal hakimu al-musallas. Dia seorang yang bijaksana, dia seorang hakim yang mendapat gelar 3 sekaligus. Apa itu? Ahli hikmah, menjadi nabi, dan menjadi raja. Ini jarang ini. Ya. Jadi seperti Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Idris ini ditemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW waktu di langit nomor 4. Kalau dengan Nabi Sulaiman tidak ditemukan. Dengan Nabi Dawud tidak ditemukan. Tapi ditemukan dengan Nabi Idris. Ya. Jadi ternyata waktu Isra Mi'raj itu ketemu hanya dengan 8 nabi yang menjadi guru-gurunya Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Kelebihan Nabi Idris ini, alladzi rafa'allahu makanahu wa a'la. Nek cara Al-Qur'an niku wa rafa'nahu makanan aliyya. Idris ini nabiku yang istimewa, maka dia sebelum merasakan kematian di dunia sudah aku masukkan di surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ngerasake sakaratul maut langsung ngerti-ngerti hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ki ila samwakila ilal jannah. Faqad rafa'ahu Allah taala ala yadil malakil muwakkal al bihamlis syamsi. Jadi Nabi Idris alaihi salatu wassalam pernah suatu saat diangkat oleh Allah ke langit, bahkan dikatakan langsung dikirim ke surga berkat jasanya para malaikat penjaga, ikut andilnya malaikat penjaga matahari. Wa kana shadiqan lahu. Karena apa? Malaikat penjaga matahari mengaku teman dekatnya Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Fata'alahu Idris wa ujiba wa rafa'ahu ila tilkas sama wa rafa'a ilaiha hayyan walam yaqa' li ghairihi illa li nabiyyina. Maka seseorang yang pernah melewati panasnya matahari sehingga matahari tidak terasa panas, hanya 2 nabi. Pertama yaitu Nabi Idris,
Yang kedua adalah Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka derajat ini lebih hebat daripada derajatnya Nabi Isa, ya, lebih hebat daripada teman-temannya Nabi Idris, daripada 9 malaikat yang dipasrai untuk menjaga matahari, yang diserai untuk menjaga matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis diterangkan, Allah itu mengutus untuk menjaga matahari itu, jumlahnya malaikat yang menjaga matahari ada 9. Ya. Maka 9 malaikat yang menjaga matahari itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Idris ini manusia super yang setiap hari amalnya ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat yang menjaga amal soleh ini mencatat belum selesai, ada kiriman lagi, wes, suara lagi. Apa ini? Idris bawa amal sekian gunung. Malaikat nyatet belum selesai, ada amal lagi datang. Apa ini? Ini amalnya Idris. Terus Idris lagi, Idris lagi, Idris lagi. Maka singkat cerita, Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat itu penasaran, tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, seandainya saya ini kepingin ketemu dengan hambamu yang bernama Idris itu, apa saya diperbolehkan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, oke, silahkan kau mengajak malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, suruh berangkat ke rumahnya Idris. Singkat cerita, sampai malaikat semuanya musyawarah, telepon ngabari kepada malaikat penjaga matahari, penjaga planet, yang ngawasi mendung, semuanya ditelepon kompak menjadi satu, suruh mengantarkan 5 malaikat kepingin ziarah ke tempatnya Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya datanglah 5 malaikat ini menemui Nabi Idris sampai di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu kana yurfa'u li Idrisa kulla yaumin minal ibadat biqadri ma yurfa'u li ahlil ardi. Fasta'zana malakul mauti rabbahu fi ziyaratih. Karena apa? Amalnya Idris mengalahkan semua amal penduduk di dunia ini. Penduduk di dunia ini nyateti amal selesai, Idris lagi. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Berangkatlah malaikat ke rumahnya Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adina lahu fa'atahu fi surati adamiyyin. Akhirnya malaikat tadi itu mendatangi rumahnya Nabi Idris, karena malaikat itu rombongan utusan dari Allah untuk menemui manusia, maka malaikat tersebut dandannya seperti manusia. Wa kana Idrisu yasumun nahara. Setelah ditamoni 5 tamu, Nabi Idris ternyata siang hari berpuasa. Falamma kana waktu iftari ta'ahu ila ta'amih fa'aba ayyakula ma'ahu fa fa'ala dzalika ma'ahu salasalayalin. Maka Nabi Idris mulai heran, karena apa? Ketamuan tamu ini setiap dia waktunya berbuka, dimasakkan enak, tamu tidak ada yang mau nyenggol, tidak ada yang mau makan sama sekali. Fa angkara Idrisu alaihissalam, maka Idris itu ingkar, dia mikir, ada apa nih sebenarnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala lahu man anta? Sik Kang,
Kalian ini bertamu tempat saya. Setelah saya kasih makan, kasih minum, kok nggak ada ingkang panjenengan incipi. Saya curiga sebenarnya kalian ini siapa? Qala wa fi hadisin akhar qalu. Menika Jibril, menika Mikail, menika Israfil, menika Izrail. Sing ditakoni sing siji niki, man anta panjenengan ini sinten? Qala ana malakul maut. Saya ini adalah malaikat kematian. Terus istazantu rabbi an ashabaka. Saya minta izin kepada Tuhan untuk barengi kamu. Hah? Katanya Nabi Idris. Li ilaika hajah. Qala wa ma hiya? Qala antak bidaruhi. Wa qala malakul maut ma fa'idatu dzalika. Qala li aduqa qurabal maut. Wa akunu lahu asadda isti'dadan. Hei malaikat maut. Siapa malaikat maut namanya? Israel, tolong saya pumpung ketemu kamu, tolong saya dimatikan. Loh kok nekat? Saya datang kemari bukan untuk membunuh kamu. Saya kepingin barengi kamu, diutus oleh Allah. Nemeni tok, ora arep nyabut ndak. Aku pokok ben ngerasake lorone mati. Sakitnya mati seperti apa? Nanti tolong, nanti kalau saya sudah mati, tolong dihidupkan lagi. Kembalikan lagi. Biar saya lebih siap, sedia. Biar saya lebih hati-hati. Karena terus saya selama hidup mengingat kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, akhirnya fa'akuna lahu asyadda isti'dadan. Fa'auhallahu ilai an akbid ruhahu faqabadaha thumma raddaha ilaihi. Thumma ba'da sa'a qala lahu Idris ba'dahin annali ilaika hajah. Katanya setelah dibunuh, hidup lagi. Malaikat berlima tadi ngomong, sekarang saya kesini ini punya hajat juga. Lah hajatnya apa? Kamu mau saya ajak ke langit. Kamu mau saya ajak melihat surga dan neraka. Dan kami sudah diizinkan oleh Allah untuk mengajak kamu keliling ke surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Oke. Bareng Nabi Idris diajak ya sama malaikat 5 tadi sampai keliling, diajak pergi melihat neraka. Wah, Nabi Idris terkencing-kencing, Masya Allah, neraka menakutkan sama takut. Akhirnya sudah, hai para malaikat, aku bosan melihat neraka, aku kepingin lihat surga. Maka ketika melihat surga, melihat keindahan surga, melihat taman surga, kenikmatan di surga, sampai berjam-jam, jamnya habis, diajak pulang. Nabi Idris tidak mau. Ayo pulang, enggak. Ayo mulai ora. Kowe iki sik urung wayahe mati, kowe urung wayahe mlebu swarga, ayo balik sik. Ngamal ning donya, engko es mati. Baru kue nanti masuk surga. Ora ditarik malaikat, malah pegangan kayu pohon di surga. Sampai malaikat ini protes, ngebel kancane. Bagaimana ini? Enaknya ini tarik paksa apa biarkan di sini? Sudah tarik pulang aja. Coba tanya dia. Kue iki iso mlebu swarga ning kadung ngalami mati sik. Katanya Nabi Idris menjawab, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan mencicipi mati. Saya sudah merasakan mati dulu. Saya sudah pernah mencicipi mati. Tanyakan sama ini. Israel ini. Piye mati pian? Iya wis tau tak pateni dilukno nanging. Ora mati tenanan. Enake piye ku? Minta lagi kepada Allah, dialog. Bagaimana Allah ini? Ya sudah. Biarkan sudah di surga, enggak usah diantarkan ke dunia lagi. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Ya. Alhamdulillahirabbil
alamin. Yahtamilu anna Idris lamma balaghahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam usriya bi tilkal laila kharaja minal jannati hatta nazala ila sama'ir rabi'ah limulaqatihi ta'ziman lahu wa syauqan ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hikmatu ru'yati li Idris fis sama'ir rabi'ah al-isyarah ila halatin waqa'at li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fis sanatir rabi'ah tushbihu halata Idris. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemajuan Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. Maka Nabi Idris ditemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit keempat, memberi isyarah tahun keempat bahwa nanti Islam akan jaya, Islam akan maju. Dan pada tahun keempat itulah Rasulullah mempunyai seorang katib yang bisa mengirim ke raja-raja sedunia pada saat itu sampai beberapa raja masuk agama Islam. Berkat doanya, berkat izinnya, gurunya, kakeknya yang bernama Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.